saya ingin menjelaskan, bukan menjelaskan, maksud saya memberikan penjelasan yang saya yakin Bapak udah tahu, mungkin refreshing lagi, bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sekarang ini menerima banyak warisan dari Pak Jokowi. Bukan hanya sekedar warisan, beliau awalnya di bawah tekanan, diintimidasi, yaitu ketika Senin 16 Oktober 2023 keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa batas usia minimum itu dengan keputusan nomor 90 dikabulkan sebagian dengan klausul 40 tahun atau pernah sedang jadi kepala daerah. Di rekayasa ada tambahan seperti itu, sehingga belum sampai umur juga bisa mencalonkan sebagai wakil presiden karena yang menentukan adalah pamannya sendiri. Kemudian pada hari Jumat 20 Oktober, sang paman tadi, Ketua MK, menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa batas usia minimum sudah bisa diputuskan dan ya, ada kata dan bisa terjadi usia maksimal atau calon presiden yang tua tidak bisa mendaftar. Ini konferensi pers sampaikan. Tentu harapannya supaya didengar oleh Prabowo Subianto. Setelah ditunggu 1-2 hari tidak, disampaikanlah seperti ini. Ini kan ancaman, sehingga terpaksa 2 hari kemudian Prabowo Subianto mendeklarasikan bahwa pasangannya adalah Gibran di Kertanegara tanpa dihadiri Gibran. Tanpa dihadiri Gibran. Kenapa? Kalau nggak disampaikan, ya, hari Minggu ini, hari Seninnya bisa disampaikan oleh kepamannya. Diketok batas usia maksimal cuma sekian, di mana Pak Prabowo nggak bisa mendaftar. Dan ini bisa saya buktikan pada Rabu 25 Oktober 2023, deklarasi Prabowo Gibran di Stadion Senayan. Jelas sekali, simak coba. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Artinya yang saya sampaikan itu benar. Hasil ancamannya terbukti. Karena apabila tidak, ya bisa dua-duanya nggak jadi mencalonkan. Jadi memang intimidasi. Diintimidasi dia terpaksa memilih Gibran. Tapi juga terpaksa nikmat juga gitu. Selanjutnya, ketika dilantik, Pak Prabowo sudah punya obsesi bahwa menterinya begini, tiba-tiba dipanggil ke Solo. Berubah, harus memasukkan kurang lebih 18 menteri, warisan dari Jokowi yang pernah menjabat lama, sama-sama Jokowi. Sehingga dipaksa membuat menterinya besar, padahal kondisi negara pada saat itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Pidato ini melontarkan tudingan keras bahwa proses pencalonan Prabowo Gibran tidak sepenuhnya berlangsung secara independen. Narasumber mengaitkan putusan MK nomor 90, perubahan syarat usia calon wakil presiden, hingga deklarasi pasangan Prabowo Gibran sebagai rangkaian peristiwa yang disebutnya syarat tekanan politik. Klaim tersebut disampaikan sebagai opini narasumber dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Ini sekarang udah bukan punya kita sendiri sekarang ini. Ini semuanya karena apa? Semua dilakukan oleh menteri-menteri yang titipan dan kepala lembaga yang titipan. Akhirnya dibuat seperti ini, kayak bom waktu. Sehingga terjadilah sabotase struktural. Sabotase dilakukan dalam struktural kabinet sendiri. Akan saya buktikan. Tadi Menteri Keuangan menaikkan PPN 12%.
dan berlaku pada Januari. Kan berwaktu ini ketika Presiden menjabat. Dan untungnya tanggal 31 Desember Presiden membatalkan keputusan tersebut, pajak hanya dikenakan pada barang mewah. Ini mengganggu konsentrasi semuanya. Heboh penemuan pagar laut yang sudah diperintahkan oleh Presiden dibongkar. Menteri Kelautan mengatakan jangan dibongkar atau barang bukti. Akhirnya dibongkar juga. Menterinya siapa itu? Menteri yang lama lagi. Kemudian menteri yang cium tangan tadi, ya kan? Itu mengeluarkan larangan para pengecer menjual gas melon 3 kg. Sehingga antri panjang. Bahkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, orang dekatnya Jokowi, mengatakan keputusan itu benar dan mengabarkan korban meninggal dunia karena antri. Presiden juga harus menyampaikan bahwa kebijakan harus dibatalkan. Ini bulan Februari, Januari masalah ada, Februari masalah ada. Bulan Maret, masih lagi bulan Februari, publik heboh bensin oplosan. Sudah dioplos, harganya tetap, merusak mesin lagi. Dan akhirnya kepercayaan kepada Pertamina hilang, pindah ke lain. Pom bensin lain, harganya disuruh samakan dengan Pertamina. Kejaksaan mengungkap adanya bensin oplosan benar, berapa orang jadi tersangka. Pada bulan Maret, Menpan RB menyampaikan penundaan pengangkatan CPNS dan PPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bikin heboh, gejolak. Terpaksa lagi Presiden mintakan Menseknek untuk mengumumkan pengangkatan CPNS PPK dipercepat. Januari, Februari, Maret. April tidak ada karena takut ada April Mop kan gitu. Maka nggak ada, kita langsung ke Mei. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Sampai bulan Juli ada 122 juta rekening yang diblokir. Langkah PTK ini menimbulkan heboh. Bayangkan kita, orang Indonesia itu kan nyimpan ke bank bukan untuk bisnis kebanyakan. Untuk nyimpan uang supaya aman, yang nggak diutik-utik. Ketika diblokir ada keperluan yang mendadak, nggak bisa. Harus menunggu berapa hari untuk aktivasi lagi. Pada tanggal 5 Agustus setelah PPTK dipanggil Presiden, maka mengatakan bahwa rekening tersebut telah dibuka kembali. Tapi walaupun itu tidak dibuka lagi juga, harus daftar lagi. Saya mengalami sendiri. Jadi opini publik bahwa pemerintah merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya delegitimasi pada pemerintah. Bulan Juni ada lagi, sama lagi yang salamin tadi, heboh tambang di Raja Ampat. Saya ulangi, sengketa 4 pulau yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Sumut. Menterinya Pak Jokowi lagi. Sehingga timbul kerubuhan, terpaksa Presiden memutuskan 4 pulau dikembalikan ke Aceh. Ini sabotase struktural yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Jadi memang dibuat terus. Sama juga ini bulan Juli, belas oplosan. Mentan Amran mengatakan akibatnya rakyat rugi 100 triliun. Hebat sekali kan gitu. Akhirnya apa? Menyebabkan bahwa Presiden juga mengiyakan, dikhawatirkan bisa terjadi krisis. Pedagang-pedagang takut jualan, gak ada jualan nanti. Akhirnya bisa diinterasir. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Menteri BPN yang menyampaikan ini.
Heboh semuanya. Heboh semuanya, bahkan di media sosial kemudian ada unggahan. Rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Kami nganggur bertahun-tahun tidak peduli. Nanti juga jada yang nganggur juga disita negara. Gitu. Data ada sekitar 1,4 juta hektar tanah terlantar, dan kebijakan ini diperburuk lagi oleh komunikasi Menteri DPN Nusron Wahid. Memangnya imbahmu bisa bikin tanah, tapi akhirnya dia minta maaf. Sama juga itu menteri siapa juga itu. Akhir Juli, Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto. Keputusan saya diserang oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam YouTuber Nusantara. Bahkan mereka menyerukan pemakzulan Prabowo. Juli sudah Agustus, Menteri Keuangan melempar wacana rakyat ikut. Dalam pidatonya, narasumber menuding terjadi sabotase struktural di dalam pemerintahan. Sejumlah kebijakan yang memicu polemik, mulai dari PPN, LPG 3 kg, dugaan BBM oplosan, rekening dorman, hingga sengketa wilayah, diklaim sebagai rangkaian kebijakan yang melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tuduhan tersebut merupakan pandangan narasumber dan belum ditetapkan sebagai fakta melalui proses hukum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.